Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halijah Febrantisyam dengan NIM 2532011. Biografi singkat Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog dan ahli biologi asal Swiss yang dikenal sebagai pelopor teori pengembangan kognitif anak. Ia lahir pada 9 Agustus 1896 di Nursia, Swiss, dan meninggal pada 16 September 1980 di Jenewa, Swiss. Piaget menunjukkan minat besar pada ilmu pengetahuan sejak kecil, terutama dalam bidang biologi. Ia mulai menulis makalah ilmiah sejak usia 11 tahun. Namun, kontribusi terbesarnya muncul saat ia meneliti bagaimana anak-anak berpikir dan belajar. Dari hasil pengamatannya, ia menyimpulkan bahwa anak-anak berpikir dengan cara yang sangat berbeda dari orang dewasa. Pengertian kognitif Jean Piaget adalah proses mental yang mencakup cara individu memahami, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan. Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses adaptasi aktif antar individu dengan lingkungannya yang berlangsung secara bertahap melalui interaksi langsung dan pengalaman nyata. Piaget menekankan bahwa anak bukan sekedar penerima informasi, melainkan membangun aktif pengetahuannya sendiri. Anak belajar melalui proses asimilasi, memasukkan pengalaman baru ke dalam struktur pengetahuan yang sudah ada, yang akomodasi mengubah struktur kognitif untuk menyesuaikan dengan pengalaman baru, yang bersama-sama menghasilkan ekuilibrium, keseimbangan berpikir. Teori kognitif Jean Piaget. Salah satu proses utama dalam teori perkembangan kognitif Jean Piaget, menurut Piaget, asimilasi adalah proses ketika seorang mengintegrasikan informasi atau pengalaman baru ke dalam struktur pengetahuan skema yang sudah ada sebelumnya. Dengan kata lain, anak mencoba memahami hal baru dengan cara berpikir yang sudah ia miliki. Dalam tahap ini, struktur kognitif tidak berubah, tapi informasi baru disesuaikan agar masuk ke dalam kerangka berpikir yang sudah ada. Proses dalam teori pengembangan kognitif Jean Piaget di mana seorang mengubah atau menyesuaikan struktur kognitifnya, skema, agar bisa memahami informasi atau pengalaman baru yang tidak cocok dengan pengetahuan yang sudah dimilikinya. Dengan kata lain, akomodasi terjadi saat asimilasi tidak cukup, yaitu ketika informasi baru terlalu berbeda. Sensori motorik 0-2 tahun. Ciri utama belajar melalui indera dan gerakan fisik. Anak mengembangkan koordinasi motorik dan mulai memahami objek permains, bahwa benda tetap ada meski tidak terlihat. Belajar melalui eksplorasi langsung. Contoh, bayi menggunakan mainan untuk mendengar suara. Praoperasional 2-7 tahun. Ciri utama mulai menggunakan bahasa dan simbol, tetapi masih berpikir egosentris, sulit memahami sudut pandang orang lain, belum mampu berpikir logis secara penuh. Imajinasi berkembang pesat. Contoh, anak berpura-pura jadi dokter dalam permainan peran. Tahap 1, sensori motorik. Pada tahap ini, bayi belajar melalui panca indera dan gerakan tubuhnya. Ia memahami dunia melalui aktivitas fisik langsung, bukan melalui pikiran atau bahasa. Segala yang dipelajari berasal dari pengalaman konkret, seperti menyentuh, menggenggam, menggigit, dan melihat. Ciri-ciri perkembangan sensori motorik: mampu berpikir secara simbolik, belum memahami kata, gambar, atau simbol sebagai representasi objek. Perkembangan refleks menjadi tindakan yang disengaja, misalnya menggenggam mainan secara sadar, bukan hanya refleks. Pengembangan objek permanen, ketetapan objek,
Kesadaran bahwa objek tetap ada meskipun tidak terlihat biasanya muncul di usia 8-12 bulan. Belajar sebab akibat sederhana, misalnya bayi menekan tombol dan mainan mengeluarkan suara, munculnya imitasi bayi mulai meniru ekspresi atau gerakan yang lain. Tahap 2 pra-operasional 2-7 tahun. Berpikir simbolik, anak mulai menggunakan simbol, kata, gambar, mainan untuk mewakili objek atau ide. Misalnya, anak bisa menggunakan kotak sebagai rumah dalam permainan pura-pura. Bahasa dan imajinasi, kemampuan berbicara berkembang pesat dan anak mulai bermain imajinatif, misalnya berpura-pura jadi dokter atau superhero. Egosentrisme, anak sulit memahami sudut pandang orang lain, mereka berpikir dunia berpusat pada diri mereka. Animisme, anak menganggap benda tak hidup memiliki perasaan atau kesadaran seperti matahari marah atau meja sakit kalau dipukul. Ketiadaan konservasi, anak belum memahami bahwa jumlah atau sifat suatu benda tetap sama meski bentuknya berubah. Misalnya, air dituang gelas yang berbeda dianggap jumlahnya berubah. Berpikir sentris, anak fokus pada satu aspek masalah, misalnya tinggi gelas bukan volumenya. Anak sulit memahami bahwa tindakan bisa dibalik, misalnya air dituang balik akan sama. Kesimpulan teori kognitif Jean Piaget menjelaskan bahwa perkembangan intelektual anak terjadi secara bertahap dan sistematis melalui interaksi aktif dan dengan lingkungan. Piaget menyatakan bahwa anak bukan sekedar penerima informasi, tetapi membangun aktif pengetahuan melalui proses asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan equilibrium operasional konkret dan operasional formal. Setiap tahap mencerminkan cara berpikir anak yang unik sesuai usianya, dari berpikir konkret menuju abstrak. Kesimpulannya, pendidikan dan pembelajaran anak harus disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Guru dan orang tua perlu memberi pengalaman belajar yang konkret, bermakna, dan merangsang eksplorasi agar anak dapat membangun pemahamannya secara mandiri dan bertahap. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan sikap saya yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.